di dalam imajinasinya, karena demikian agungnya sang perempuan itu di hadapannya, sehingga dia lukiskan dengan ada pelangi di bola matamu. Bagaimana titik puspa dengan latar belakang priainya itu menggambarkan seorang gadis yang berasal dari dusun, yang untuk konteks Jakarta saya membayangkan kira-kira si gadis yang bernama Minah ini hidup pada 1960-an itu di puncak sana di Jawa Barat. Lagu-lagu cinta itu diciptakan dengan sadar atau tidak sadar dengan latar belakang kelas tertentu, apa yang saya sebut dengan kelas borjuasi, yaitu mereka yang hidup di dalam alam urban, lalu kemudian melupakan eksistensi rakyat keseluruhan, kecuali sekali lagi Didi Kempot dengan lagu Stasiun Balapan. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Ada sebuah lagu dari Zamrud berjudul Pelangi di Matamu. Coba dengar bait pertama lagu ini. 30 menit kita di sini tanpa suara. Dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Itu artinya dalam bait pertama ini ada seorang pemuda yang begitu mencintai seorang perempuan yang diproyeksikan menjadi kekasihnya. Tetapi perempuan ini bukan saja dalam interpretasi saya cantik, melainkan juga berwibawa. Sehingga kemudian sang laki-laki ini harus membuat ancang-ancang tertentu untuk bisa mengungkapkan atau mendemonstrasikan rasa sayangnya. Coba kita dengar bait berikutnya. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Bayangkan, sampai kemudian sang laki-laki ini itu membayangkan untuk melakukan atau mengikuti kursus yang khusus agar dia bisa merangkai bicara agar tampak meyakinkan di hadapan perempuan yang dicintainya itu. Coba kita dengar lanjutannya. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Bayangkan, sampai kemudian struktur lidahnya pun itu tidak bisa dikendalikan. Lidahnya kemudian menjadi kaku, dan lalu kemudian tiba-tiba muncul semangat hiperbol di dalam imajinasinya. Karena demikian agungnya sang perempuan itu di hadapannya, sehingga dia lukiskan dengan ada pelangi
di bola matamu. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, kita harus membicarakan lagu ini di dalam sebuah konteks ya, supaya sedikit bersifat gagah, struktural. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti biasanya dan di dalam konten yang baru kami luncurkan sebelumnya, itu memperlihatkan bahwa kreasi atau penciptaan lagu-lagu cinta di Indonesia, mungkin juga di berbagai negara berkembang lainnya, itu bias kepada kaum borjuasi, bias kepada mereka yang terdidik. Di dalam pengertian lain, objek atau pasar dari lagu-lagu cinta yang diciptakan oleh pengarangnya itu pada umumnya adalah kalangan mahasiswa dan mahasiswi tentu saja. Lalu kemudian dengan latar belakang kampus, walaupun kampus di dalam konteks ini tidak pernah disebut atau jarang disebut, tetapi kalau kita lihat dari rangkaian kata-kata yang diciptakan, itu selalu ada kata-kata yang terlalu indah dan terlalu abstrak untuk bisa dipahami oleh mereka yang uneducated, mereka yang kurang terdidik, mereka yang tersingkir ke belakang, yaitu anak-anak para petani miskin, anak-anak tukang becak, anak-anak dari pedagang-pedagang kecil lainnya. Lagu yang kita lihat atau baru kita perdengarkan ini menggambarkan sebuah keindahan yang bersifat imajinatif. Ada pelangi di bola matamu. Inilah yang saya maksud bahwa lagu-lagu cinta itu diciptakan dengan sadar atau tidak sadar, dengan latar belakang kelas tertentu, apa yang saya sebut dengan kelas borjuasi, yaitu mereka yang hidup di dalam alam urban, alam perkotaan, di mana mereka kian lama kian jauh dari pedesaan, jauh dari sawah, jauh dari tangan-tangan yang berlumpur, tangan-tangan yang memegang pacul atau arit, tangan-tangan yang memegang tali untuk hewan-hewan yang dipeliharanya, yang kata orang Betawi diangonnya. Semua itu jauh dari apa yang digambarkan atau yang diproyeksikan oleh lagu-lagu cinta itu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa bahkan penciptaan lagu-lagu cinta itu sendiri itu menjauh dari realitas rakyat kebanyakan. Seperti juga para elit politik. Tapi justru di dalam konteks ini saya ingin memperlihatkan sebuah lagu yang di bawah sadar penciptanya itu menggambarkan adanya hierarki sosial walaupun dibalut dengan keindahan, yaitu lagu Minah Gadis Dusun yang diciptakan oleh Titiek Puspa pada 1960-an. Titiek Puspa kita ketahui adalah seorang penyanyi senior dan juga pencipta lagu yang imajinatif. Lagu Minah Gadis Dusun ini sampai kemudian ibu saya, Asiah Ilyas, menganggap lagu itu sangat bagus. Di dalam pengertian kata-katanya, di dalam pengertian kemampuan mendeskripsikan keadaan. Bagaimana bunyinya? Begini. Inginkah kawan tahu siapa daku? Minah gadis dari dusun di gunung. Jauh-jauh daku berjalan
menuruninya. Hanya ingin menjenguk indahnya kota. Sampai di sini kita melihat bagaimana Titiek Puspa dengan latar belakang priainya itu menggambarkan seorang gadis yang berasal dari dusun. Yang untuk konteks Jakarta, saya membayangkan kira-kira si gadis yang bernama Minah ini hidup pada 1960-an itu di puncak sana, di Jawa Barat. Dan kemudian ada sebuah deskripsi langsung sifatnya, yaitu Minah gadis dusun. Minah, sang gadis dusun ini, digambarkan oleh Titiek Puspa punya sebuah kerinduan, sehingga mendorongnya untuk menuruni ngarai, menuruni tebing-tebing, atau jalan-jalan kecil, jalan-jalan setapak, yang di kiri kanannya itu terhampar sawah, ataupun ladang, atau pepohonan. Untuk apa? Jawabannya adalah ingin menjenguk indahnya kota. Dan si Minah ini kemudian terkejut ketika melihat kota itu. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, "Amboi, indah dan megah kotamu kawan. Rasa daku mimpi di dalam surga. Jejaka dan gadisnya tampan dan cantik. Gedung-gedung dan mobil. Oh amboi, amboi." Jadi di dalam konteks ini, Minah adalah wong cilik. Wong cilik yang berada di wilayah pertanian dan sebagai petani yang terperangah dengan melihat kehidupan kota. Kehidupan kota di dalam konteks sejarah sosial budaya, terutama di Jawa, itu adalah kehidupan atau sebuah lapangan di mana hanya priai yang berhak untuk hidup, di samping hanya priai yang mampu untuk mengartikulasikan dirinya. Dan di sini kelas sosial sudah mulai terlihat. Minah yang terperangah melihat kehidupan kota, bukan hanya melihat gedung-gedung dan mobil, melainkan juga tokoh-tokoh utamanya, jejaka dan gadis yang dikatakan tampan dan cantik. Lalu kemudian garis kelas semakin terlihat di sini. Garis kelas sosial, yaitu apa yang kemudian dikatakan oleh Minah. Setelah dia katakan, "Amboi, indah dan megah kotamu kawan. Rasa daku mimpi di dalam surga. Jejaka dan gadisnya tampan dan cantik. Gedung-gedung dan mobil. Oh amboi, amboi." Begitu selesai dia mengungkapkan kekagumannya, dia secara struktural kemudian sadar bahwa dia, yang dalam konteks ini adalah Minah, itu bukanlah bagian dari dunia priai itu. Coba dengar apa katanya. "Tapi maaf kawan, daku tak tinggal lama. Kekasih hatiku rindu menanti. Tunggu saja kiriman hasil panenku." Tunggu saja kiriman hasil panenku itu mengingatkan saya pada apa yang diungkapkan oleh Clifford Geertz tentang kehidupan Jawa pada masa-masa lalu, ketika kemudian keraton sebagai pusat kebudayaan dan peradaban mereproduksikan ajaran-ajaran yang kemudian digunakan sebagai guideline, sebagai pemandu kehidupan para petani. Dan fungsi petani itu adalah mengirim hasil kerja mereka di sektor pertanian untuk dikonsumsi oleh para priai di perkotaan.
Itulah yang kemudian terungkap dari kata-kata Minah sebagaimana yang diciptakan oleh Titik Puspa. Tunggu saja kiriman hasil panenku. Di sini sang petani sekali lagi terpisah dari kehidupan kota, terpisah dari kehidupan kelas sosial priai. Tetapi Minah diproyeksikan mencintai dalam 2 tanda kutip tuan-tuan priai itu. Sekali lagi saya katakan, Minah itu digambarkan mencintai tuan priai itu. Dia merasa bukan bagian dari kelas sosial priai itu, tetapi ada sikap dalam bahasa agama tawadhu. Ada sikap tahu diri. Dan kemudian ada sikap dalam 2 tanda kutip menghamba dari Minah itu sendiri. Itulah yang kemudian dikatakan di bait terakhir lagu Minah Gadis Dusun ini. Hanya satu pesanku kawan, jaga negerimu. Sampai berjumpa lagi, salam manisku. Jadi walaupun Minah bukan merupakan bagian dari kelas sosial priai ini, tetapi rasa kepemilikannya, atau lebih tepat kebahagiaannya, akan tercermin kalau para priai itu hidup bahagia, hidup tidak di dalam konflik, hidup sentosa. Itulah yang dikatakan di dalam kata-kata Minah itu tadi. Hanya satu pesanku kawan, jaga negerimu. Baru kemudian dia menyampaikan perpisahan. Sampai berjumpa lagi, salam manisku. Perasaan atau struktur perasaan Minah inilah yang digambarkan dengan sangat tepat oleh sastrawan Yogyakarta, almarhum Linus Suryadi AG, di dalam novelnya yang sangat menarik, Pengakuan Pariem. Pariem sama seperti Minah, itu berasal dari desa, lalu terrekrut bekerja di sebuah keluarga priai di Yogyakarta. Banyak yang menafsirkan keluarga priai itu adalah Umar Khayyam, seorang profesor dan intelektual yang berasal dari Yogyakarta. Dan seperti Minah, Pariem itu mengungkapkan kata-kata yang khas, lego lilo. Lalu kemudian dia mengatakan, hidup ini mengalir seperti kali Code. Dan di atas semuanya, kebahagiaan dari Pariem ini baru terwujud kalau priai yang dilayaninya di dalam rumah tangga itu berbahagia. Kita melihat di sini secara tidak kita sadari bahwa sekali lagi para pencipta lagu telah mengungkapkan adanya jenjang kelas di dalam masyarakat. Kalau sekali lagi kalau kita bandingkan dengan lagu Stasiun Balapan yang diciptakan dan dinyanyikan Didi Kempot seperti yang telah kami rilis di dalam konten sebelumnya, maka pemisahan kelas ini sangat jelas terlihat. Jadi pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi, inilah hal-hal yang harus kita sadari. Ada sesuatu yang bersifat unconscious, yang tidak kita sadari tentang asumsi-asumsi kita, dan bagaimana kita melihat masyarakat as a whole,
ya, secara keseluruhan, dan bagaimana kita menganggap rakyat kebanyakan di dalam struktur yang bersifat kelas itu tadi. Sekali lagi, saya katakan bahkan para pengarang lagu-lagu cinta sekalipun itu bias kepada kelas bourgeois, kelas well educated, mereka yang sangat terdidik, lalu kemudian melupakan eksistensi rakyat keseluruhan, kecuali sekali lagi Didi Kempot dengan lagu Stasiun Balapan. Jadi kalau para pengarang lagu melupakan rakyat jelata, apalagi elit-elit politik di negeri kita.